Marah itu baik, tepat apabila disalurkan secara benar dan baik. 5 tahun loh langsung ditahan dia, ditendang, dipukul, dibanting. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini menarik ya, video yang dikirimkan oleh Sayap Hati ini, diminta komentarnya dari saya. Begini, parang atau sabit itu, dibuatkan dengan maksud baik. Supaya kita bisa potong kayu di hutan atau mungkin sabit dipakai ngarit rumput ya, untuk kasih makan ternak dan lain sebagainya. Tapi ini bisa jadi masalah gitu. Ketika sabit atau pedang ini atau parang ini digunakan untuk menodong orang. Kemudian meminta handphonenya, meminta uangnya, merampas kalungnya. Menjadi masalah. Bahkan bisa menjadi masalah ketika kita pakai untuk membunuh orang. Dan bisa mengancam orang untuk diperkosa dan lain sebagainya. Sama seperti amarah. Amarah itu baik sebenarnya. Marah itu baik, tepat apabila disalurkan secara benar dan baik. Contohnya untuk menegur, karena kita marah orang melakukan salah, kemudian marah itu dikelola baik dan ditegur secara baik. Ini ada pelanggaran Anda bawa mobil ngawur dan lain sebagainya, umpamanya supir truk ini. Jadi jangan diulangi kan. Kasihan kalau orang lain Anda tabrak di jalan, mati Anda yang masuk penjara. Gitu. Belum nanti ada tuntutan ganti rugi dan lain sebagainya. Anda kehilangan mata pencaharian, kehilangan anak istri, juga harus berpisah dan lain sebagainya. Nasihat yang benar dan baik. Tapi ketika marah ini tidak bisa dikekang dengan baik dan seperti bapak yang bertubuh kekar tadi ini kemudian memukul dan ada videonya lagi, ada saksinya banyak lagi. Ditendang, dipukul, dibanting. Maka yang kena pidana adalah bapak ini, bukan yang tadi yang nyupirnya sembarangan mungkin ya. Yang nyupir sembarangan atau yang parkir sembarangan ini dia hanya menjadi korban yang luka-luka atau mungkin gegar otak. Tapi yang masuk penjara ya bapak ini, karena penganiayaan. Gitu. Apalagi kalau penganiayaan itu menimbulkan luka, gegar otak. 5 tahun loh langsung ditahan dia. Tidak ada alasan apapun. Anda mau siapapun ya harus ditahan. Oleh karena itu, segala sesuatu harus digunakan secara tepat. Sesuai dengan fungsinya, sehingga jangan sampai kemudian membawa kita ke dalam jeruji besi. Di dalam kenestapaan, di dalam jurang kehinaan, di dalam kegelapan, di dalam penjara. Gunakanlah semua secara tepat. Termasuk kasih sayang. Digunakan secara salah juga bahaya gitu loh. Umpamanya, anak saya datang kemudian cerita pada saya, "Pak, saya tadi habis nabrak orang di jalan." Ini kayak cerita yang tentara nabrak orang kemudian dibuang di sungai itu ya, oknum tentara. Jadi sama ini. Datang kemudian cerita, "Aku nabrak orang tadi di jalan, Pak." Lah terus mati, Pak. Saya bawa di mobil. "Oh yuk. Karena sayang daripada anaknya masuk penjara, rasa sayang saya pergunakan secara salah. Bersama-sama dengan dia bawa yang meninggal ini buang di kali atau dibakar atau disembunyikan dan lain sebagainya. Saya yang masuk penjara karena menggunakan secara salah. Maka segala hal yang baik pun dan yang tidak baik ketika digunakan secara salah dan tidak benar itu akan mendatangkan malapetaka, nestapa bagi kita semua. Ya, jadi tolong gunakanlah segalanya dengan kebijaksanaan, mawas diri dan kebaikan. Sehingga jangan sampai justru kita yang masuk penjara. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Selalu berbuat baik di rumah Indonesia dengan cara buka mata, buka telinga, dan buka hati.